Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat dan sukacita ya? Semangat kan? Miss Hani juga semangat ketemu lagi dengan kalian. Sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu yuk. Lipat tangan di dada dan pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini Miss Hani mau bercerita kepada kalian. Cerita apa ya? Yuk, kita dengarkan. Halo teman-teman, aku Mala. Aku berasal dari Desa Harapan. Desaku pada awalnya adalah desa yang sangat indah, dengan hamparan sawah-sawah yang hijau dan kemudian menguning jika padi-padi sudah siap panen. Desa kami ada di dekat gunung, sangat sejuk. Di setiap ujung-ujung desa pasti ada pohon-pohon besar dan hutan-hutan, bahkan ada sungainya. Kami bebas bermain dan memancing di sana. Sungainya sangat jernih. Penduduk desaku sangat rajin. Mereka menanam padi dan kemudian memanennya. Sungguh hidup yang sangat menyenangkan. Hingga kemudian datanglah seseorang dengan mobil yang sangat bagus. Bapak itu kelihatannya orang yang sangat kaya. Beliau bernama Pak Bob. Di kota Pak Bob memiliki rumah yang sangat bagus dengan mobil yang sangat banyak. Penduduk desaku ingin sekali seperti Pak Bob. Maka mereka menanyakan kepada Pak Bob bagaimana caranya memiliki mobil dan rumah yang bagus. Maka Pak Bob mengatakan kepada penduduk desa bahwa jika penduduk desa mau menjual sawahnya kepada Pak Bob untuk dijadikan pertokoan dan juga gedung-gedung perkantoran, maka penduduk desa akan mendapat uang yang banyak. Mereka bisa membeli mobil dan membangun rumah yang bagus. Banyak penduduk desa yang mematuhi saran dari Pak Bob dan akhirnya mereka menjual sawahnya. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata penduduk desa ini kemudian terlena. Mereka membeli mobil dan dengan sisa-sisa uangnya mereka juga belanja sana sini. Akibatnya banyak sekali sampah. Dan tahu tidak, ternyata penduduk desaku membuang sampah sembarangan. Padahal sebelumnya kami jarang sekali menggunakan plastik. Kalaupun kami perlu membungkus makanan, kami menggunakan daun pisang saja. Tetapi banyak orang kemudian bergaya seperti orang kota. Mereka kemudian menggunakan bungkus-bungkus plastik dan membuangnya sembarangan. Lihat, sungai di desaku menjadi sangat kotor. Demikian juga hutan-hutan. Dan karena Pak Bob mendirikan gedung-gedung, maka banyak sekali area-area yang tadinya sawah dan juga hutan akhirnya menjadi berganti dengan beton-beton. Apa yang terjadi ya teman-teman? Ternyata suatu kali terjadi hujan yang sangat besar dan desaku tenggelam oleh banjir. Sejak saat itu, penduduk desaku mulai menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini tidak baik dan akhirnya berakibat buruk untuk kami sendiri. Kemudian kami bahu-membahu bersama-sama membersihkan sungai, membersihkan hutan, dan mulai membuang sampah pada tempatnya. Penduduk juga sudah berjanji untuk mulai menggunakan bahan-bahan alami lagi, seperti daun pisang untuk membungkus makanan.
Wah, teman-teman, semoga walaupun tidak sama persis, desaku bisa kembali hijau ya teman-teman. Kami akan mulai menanam pohon dan juga memanfaatkan area-area yang masih kosong untuk kami tanami dengan tanaman-tanaman supaya desa kami kembali hijau dan tidak dilanda banjir lagi. Demikian teman-teman ceritaku. Kalian juga ya, terus jaga lingkungan supaya tidak kebanjiran. Anak-anak sudah selesai ceritanya. Siapa yang senang mendengar cerita tadi? Siapa yang malah jadi ngantuk? Aduh, ayo bangun dulu, semangat. Anak-anak, tadi ceritanya tentang apa ya? Iya, tentang BANJIR, banjir. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang banjir. Banjir itu apa ya anak-anak? Banjir adalah air dalam jumlah yang banyak menggenangi suatu daerah. Banjir biasanya disebut bencana alam karena banjir itu biasanya air yang sangat melimpah karena hujan yang sangat deras sehingga menggenangi suatu daerah dan menghanyutkan semua yang dilewatinya. Tentu saja menimbulkan banyak kerugian bagi manusia. Anak-anak, tadi ketika kita mendengarkan cerita dari Miss Hani, kira-kira apa sih penyebab banjir? Ya, betul. Yang pertama adalah membuang sampah ke sungai atau aliran air seperti selokan, got. Kenapa sih bisa menimbulkan banjir? Tentu saja karena sampah-sampah itu akan menumpuk di dasar sungai atau di dasar selokan atau di dasar got sehingga menjadi dangkal. Kalau dangkal tentu saja tidak bisa menampung lebih banyak air sehingga air lebih cepat meluap. Dan juga sampah-sampah itu biasanya hanyut tetapi menutup sebuah saluran di sungai atau di selokan tersebut sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, terjadi lagi air meluap. Itulah yang menyebabkan banjir, terutama sampah-sampah yang tidak bisa busuk seperti plastik, kain, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi sebab yang kedua? Apa? Oh iya, menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan itu seperti apa sih? Menebang pohon yang besar-besar sampai habis dan tidak ditanami kembali. Anak-anak tahu kan pohon itu memiliki akar yang kuat sehingga di dasar tanah sana akar bisa menahan air hujan. Tetapi kalau sudah tidak ada pohon, maka tidak ada lagi yang bisa menahan air hujan. Maka terjadilah banjir. Menebang pohon boleh, tetapi mestinya harus menanaminya kembali. Nah, anak-anak, penyebab yang ketiga adalah mendirikan bangunan-bangunan atau pertokoan. Biasanya di area-area perumahan, pertokoan, atau bangunan-bangunan itu tanahnya ditutup dengan semen atau beton sehingga tidak ada lagi tanah untuk air meresap. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mudah terjadi banjir sekarang ini. Padahal ketika banyak area hijau seperti sawah atau area-area terbuka yang tidak ada beton dan semen, air hujan akan mudah terserap dan tersimpan di tanah. Anak-anak, apa sih kerugian akibat bencana banjir? Iya anak-anak, kantor-kantor tutup. Kemudian sekolah juga ditutup. Gedung-gedung sekolah akan ditutup jika di sekolah itu juga tergenang banjir. Kemudian arus lalu lintas juga akan macet karena beberapa ruas jalan pasti tergenang air yang cukup tinggi. Kemudian ada lagi anak-anak, harta benda akan ikut hanyut terbawa air sehingga banyak orang yang rumahnya rusak atau kehilangan kendaraannya ataupun semua barang-barang yang ikut terbawa banjir. Ada lagi anak-anak,
Setelah banjir, biasanya lingkungan menjadi sangat kotor dan lembab. Nah, biasanya hal ini diikuti dengan beberapa penyakit yang menyerang penduduk di sekitar tempat itu. Biasanya penyakit-penyakit yang datang adalah demam berdarah. Kemudian karena lingkungan yang sangat kotor dan lembab, juga air-air bersih yang akhirnya menjadi kotor terkena air banjir yang membawa banyak sampah, maka biasanya penduduk di sekitar situ juga akan mudah terserang diare, perut sakit, kemudian buang air besar karena air di sekitar situ menjadi tidak bersih. Selain itu anak-anak, juga karena udara yang dingin dan juga lembab, orang-orang yang rumahnya tidak bisa ditinggali akan tinggal di tempat-tempat terbuka seperti gedung-gedung kelurahan atau aula-aula yang besar dan tidur di lantai. Mereka akan mudah terkena infeksi saluran pernafasan seperti sesak nafas, juga mungkin batuk, pilek. Aduh, mengerikan sekali ya banjir ini. Anak-anak, apa sih yang diperlukan untuk persiapan jika di daerah rumah kita rawan banjir? Rawan banjir itu apa ya anak-anak? Rawan banjir adalah jika di suatu daerah itu biasa didatangi banjir, biasanya di daerah-daerah yang datarannya lebih rendah. Nah anak-anak, apa ya yang perlu dipersiapkan? Ada namanya tas siaga banjir. Isinya apa? Itu adalah sebuah tas besar yang berisi obat-obatan, kemudian sejumlah uang untuk persiapan, air minum bersih, makanan yang tahan lama, dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang sudah dibungkus di dalam plastik, pakaian secukupnya, dan juga senter. Jangan lupa juga telepon seluler dan juga casnya. Siapa tahu kita juga butuh menghubungi orang lain. Oh ya, ada yang lupa. Dulu butuhin mengajarkan apa untuk bencana? Iya, jangan lupa juga sediakan peluit. Karena ketika kita jauh dari orang-orang dan tidak bisa berteriak cukup keras, peluit bisa membantu. Anak-anak, untuk kalian yang masih kecil katanya, padahal sudah besar ya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir mulai dari sekarang? 1. Tidak membuang sampah di aliran sungai. Buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, apa? Rajin menanam pohon. Yang ketiga ada lagi loh anak-anak, tapi mungkin juga papa yang bisa melakukan, membuat biopori. Seperti apa itu anak-anak? Membuat lubang pada tanah-tanah sehingga membantu air agar cepat meresap. Anak-anak, sudah banyak ya yang kita pelajari tentang banjir. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya tentang apa? Tugasnya kita akan membuat maket atau tiruan banjir. Kita akan berpraktek. Perhatikan Miss Hani ya. Jangan lupa minta mama atau papa memvideokan. Anak-anak, sekarang siapkan botol plastiknya ya. Kemarin sudah dilubangi seperti ini kan oleh mama dan papa. Kemudian ambil tanahnya. Setelah itu, ranting dan juga potongan plastik serta karton disiapkan juga ya anak-anak. Kita akan mulai mengisi botol plastik yang pertama. Seperti ini. Ini menggambarkan lokasi atau tempat tinggal penduduk. Dipadatkan tanahnya ya anak-anak dengan cara ditekan-tekan, karena nanti kita akan menaruh ranting pohon dan juga kertas karton sebagai gambaran pohon dan rumah. Nah seperti ini anak-anak. Kemudian kita meletakkan ranting dan juga karton yang kita lipat menjadi bentuk seperti ini. Dari atas tampak seperti segitiga. Nah, maket pertama sudah jadi. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada maket yang kedua.
dengan mengisi tanah, memadatkan, dan kemudian meletakkan ranting pohon dan juga karton yang dilipat. Nah, setelah selesai, kita akan meletakkan kantong plastik yang sudah digulung ke ujung botol. Ini dianggap sebagai timbunan sampah yang sangat banyak dan sudah menyumbat saluran air. Kita tambahkan potongan-potongan plastik kecil tadi yang digambarkan sebagai sampah-sampah yang terus dibuang oleh penduduk ke aliran sungai. Anak-anak boleh juga menambahkan koran atau sampah-sampah yang lain jika dirasa masih kurang penuh ya. Terus lakukan hingga selesai. Kita akan siap melakukan percobaan banjir yang pertama. Di sini Misani menyediakan baki dan juga stoples plastik untuk menahan supaya benar-benar terlihat aliran airnya ya anak-anak. Misani akan melakukan pada maket yang pertama, yaitu lingkungan yang bersih dari sampah. Kita tuangkan air sebanyak 1 gelas, kira-kira 600 ml ya anak-anak. Air ini menggambarkan hujan besar yang melanda sebuah daerah. Nah, kalian bisa melihat kan, air mengalir melalui mulut botol, artinya air tidak tersumbat. Oh ya, jangan lupa ya ketika melakukan percobaan dibuka dulu tutup botolnya. Nanti air tidak bisa lewat. Nah, terlihat kan anak-anak seperti ini. Kering dan tidak ada air yang menggenang. Kita lihat ya alirannya dari ujung botol. Wah, air mengalir lancar sehingga tidak terjadi genangan atau banjir. Sekarang kita akan melakukan percobaan kedua. Masih sama ya anak-anak, tetapi kita akan menggunakan maket yang penuh sampah. Letakkan seperti tadi ya anak-anak dan kita buka tutup botolnya. Nah, sekarang kita siapkan air. Banyaknya sama ya seperti yang pertama tadi. Kita kucurkan sebagai gambaran hujan. Lihat apakah air mengalir lancar? Yang keluar sedikit sekali ya anak-anak. Bahkan air keluar dari samping-samping botol. Wah, ternyata memang air tersumbat. Lihat, hanya keluar sedikit sekali. Air menggenang di dalam botol dan sebagian meluap melalui samping-samping botol. Ini menggambarkan jika di sebuah daerah terlalu banyak sampah, maka air tidak mengalir lancar dan terjadilah banjir. Selamat mencoba ya anak-anak, dan semoga kalian semakin paham bagaimana proses terjadinya banjir. Nah, anak-anak sudah banyak ya yang kita pelajari tadi tentang banjir. Kita juga sudah berpraktek tentang bagaimana sih banjir itu bisa terjadi? Sekarang kita tutup hari ini dengan doa yuk anak-anak. Semoga apa yang Misani sampaikan hari ini menambah pengetahuan kalian. Setelah ini jangan lupa istirahat siang, makan siang terus bobo siang. Besok kita belajar lagi. Yuk sekarang tangan di depan dada. Kita pejamkan mata. Tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah anak-anak, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.